Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi perancangan proses bisnis atau PPB dengan saya sendiri Gilang Anugrah Fajri dengan NIM 12011644468. Kemudian pada proses perancangan bisnis kali ini akan dijelaskan bagaimana kita mengukur dalam bentuk model yang sudah kita bikin pada tugas 3.2 kemarin. Jadi untuk proses bisnisnya di sini akan menjelaskan bagaimana proses bisnis dari sebuah usaha dengan brand Save My Monday. Kemudian pada konten yang kedua akan dijelaskan model pengukuran yang digunakan dalam objek proses bisnis. Berikut adalah nama produk ataupun nama brand dari yang saya teliti, yaitu Save My Monday yang bergerak pada bidang fashion dan terletak di Bandung. Pada kali ini saya akan jelaskan bagaimana proses bisnis pembelian ataupun penjualan barang pada media website yang sudah dibuat oleh Save My Monday ini. Kemudian akan dijelaskan bagaimana proses bisnis yang sudah dibuat kemarin. Proses bisnis ini mengikuti alur dari proses pembelian produk pada websitenya. Jadi jika sekilas dilihat, diawali oleh pelanggan membuka laman web, kemudian melihat produk, hingga akhirnya pelanggan memilih barang dan akhirnya pelanggan menerima barang tersebut. Dari stakeholder yang berkaitan ada 4. Yang pertama ada customer, kemudian sistem dari website, kemudian logistik, dan terakhir adalah kurir. Kamus pengukurannya yaitu terbagi atas nama pengukuran, kemudian jenis pengukurannya apa, deskripsi atau formula, periode pengukuran, bobot, target, cara pengukuran, penanggung jawab pengukuran, dan kemudian evaluator. Akan dijelaskan dari yang pertama, yaitu untuk pengukuran ini saya namakan database history karena di sini akan mengukur bagaimana data yang sudah didapat selama penjualan dalam 1 minggu ke depan. Kemudian yang kedua adalah jenis pengukuran. Jenis pengukuran ini digunakan pada proses pembelian via website adalah pengukuran secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi atau formula. Jadi yang pertama ada customer. Customer adalah objek yang membeli barang ataupun yang memesan barang. Kemudian website system sebagai media ataupun sistem yang dibangun untuk pembelian barang oleh brand tersebut. Kemudian logistik adalah pihak yang manajemen bagaimana pengiriman barang yang akan dilakukan. Kemudian kurir adalah stakeholder yang mengirim barang secara teknis kepada pelanggan. Kemudian yang keempat adalah periode pengukuran. Periode pengukuran ini dilakukan selama 1 minggu dengan bobot, tidak ada bobot yang dideskripsikan pada pengukuran kali ini. Kemudian untuk target acuan, saya memilih 4 partisipan ataupun stakeholder yang sudah terkait. Yang pertama adalah customer, sistem website itu sendiri, logistik, kemudian kurir. Pembatasnya yang pertama adalah customer, itu barang yang dipilih itu tersedia. Jika website system yaitu memberikan dan menampilkan informasi yang tepat. Kemudian logistik, pengecekan harga pengiriman sesuai dengan jarak alamat konsumen. Yang keempat kurir, yaitu berdasarkan ketepatan waktu pengiriman oleh kurir itu. Kemudian yang ketujuh adalah cara pengukuran. Cara pengukuran dilakukan dengan mengumpulkan data sales order, artinya data penjualan, kemudian status pesanan ketika dilakukan oleh customer, kemudian status pengiriman barang selama 1 minggu. Kemudian yang kedua, menghitung jumlah transaksi dengan status pesanan sesuai dengan kode perusahaan. Di sini yang dimaksud dengan kode perusahaan adalah ini adalah kode unik yang dibuat oleh perusahaan jika ada pemesanan yang tepat waktu ataupun tidak. Kemudian juga perusahaan membuat kode apakah pengiriman dilakukan sudah tepat dengan waktu atau tidak.
Kemudian yang ketiga, penggunaan rumus untuk penentuan ketepatan waktu pemesanan. Untuk waktu pemesanan dilakukan dengan rumus total transaksi tepat waktu pemesanan dibagi total semua transaksi pemesanan dikali 100%. Artinya di sini data yang didapat selama 1 minggu, yaitu data pemesanan, akan dibagi dengan semua transaksi pemesanan pada minggu itu, kemudian dikali dengan 100%. Nanti akan mendapatkan persentase untuk penjualan selama 1 minggu itu, ataupun ketepatan waktu pemesanan selama 1 minggu kemudian. Kemudian untuk penggunaan rumus penentuan ketepatan waktu pengiriman, sama halnya dengan yang sebelumnya, namun di sini kita akan menggunakan transaksi, yaitu pada fokus pengirimannya. Yang keempat adalah evaluasi pengukuran selama 1 minggu. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah semua data sales order yang sudah didapat sudah tepat dengan batasan ataupun target yang kita ingin capai, yaitu 95% penjualan tepat waktu ataupun tepat pada pengiriman. Yang kemudian yang kedelapan adalah penanggung jawab. Penanggung jawab di sini dilakukan oleh pihak divisi marketing perusahaan dan juga vendor website Save My Monday. Untuk evaluator dilakukan oleh petinggi dan stakeholder terkait dalam evaluasi target penjualan. Stakeholder terkait ini adalah seperti pihak investor, pihak pemegang dana, dan lain-lain. Mengapa dilakukan evaluasi pada target penjualan? Tentunya untuk meningkatkan teknis penjualan ke depannya dan juga untuk melihat apakah target penjualan kita sudah sesuai apa belum. Baik, mungkin itu saja untuk kamus pengerjaan ataupun kamus pengukuran pada proses penjualan di website brand Save My Monday. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.